Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Maulana Mahindra dengan NIM 81114183009, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang saya buat dengan judul Implementasi Kebijakan Direct Investment di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Tugas ini dibuat dalam rangka guna menyelesaikan tugas mata kuliah Hukum Investasi. Latar belakang yang saya ambil dalam jurnal ini adalah investasi langsung merupakan suatu bentuk penanaman modal. Dalam hal ini, pihak investor langsung terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan usaha dan bertanggung jawab secara langsung apabila terjadi suatu kerugian. Direct investment memiliki kelebihan yaitu memperkenalkan ilmu, teknologi, dan organisasi yang mutakhir ke negara-negara berkembang. Permasalahan investasi langsung di Indonesia adalah adanya inkonsistensi kebijakan, pengaturan, dan implementasi investasi di mana mengenai tugas dan fungsi pokok Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM sebagai one-stop service center dalam pelayanan perizinan dan fasilitas investasi langsung. Tentu kondisi tersebut dapat membingungkan investor ataupun calon investor. Rendahnya koordinasi antara lembaga terkait baik antara sesama lembaga maupun antar instansi pemerintah pusat dan daerah, di mana mereka cenderung bertindak secara sektoral dan banyak kebijakan yang tidak efektif dalam implementasinya, serta terjadi kesenjangan antara kata dan perilaku aparatur pemerintah yang berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat, terutama di dunia usaha ataupun di dunia investasi. Dalam rangka meningkatkan daya saing investasi agar dapat menarik masuknya investasi ke Indonesia, sebanyak mungkin pemerintah bisa memaksimalkan dan menghilangkan kelemahan-kelemahan koordinasi antara instansi terkait dan perlu adanya perbaikan dengan cara meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi kelembagaan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Rumusan masalah yang saya ambil dalam jurnal ini adalah mengenai bagaimana pelaksanaan kebijaksanaan direct investment di Indonesia dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi masuknya direct investment di Indonesia. Metode penelitian yang saya ambil yaitu dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu metode yang melihat suatu permasalahan dari sumber hukum tertulis. Analisis diperoleh melalui pengumpulan data sekunder dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Metode ini digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara menggali sumber-sumber tertulis instansi terkait maupun buku literatur yang ada relevansinya dengan masalah penelitian yang digunakan sebagai kelengkapan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan dua bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan hukum investasi langsung di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dalam hal ini seperti hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku dan literatur. Hasil dan pembahasan dari jurnal yang saya bahas. Pertama, mengenai pelaksanaan kebijakan direct investment di Indonesia. Terdapat beberapa poin-poin yaitu restriksi modal dan perusahaan asing yang boleh masuk, pembatasan porsi kepemilikan saham asing, perlakuan khusus bagi investor asing, pembatalan operasional seperti tingkat pemakaian bahan dalam negeri, dan kewajiban ekspor minimum. Insentif penanaman modal misalnya dalam bentuk konsesi pajak, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tahun 2007 tentang ketentuan dalam undang-undang ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi masuknya direct investment di Indonesia. Poin pertama, produk domestik regional bruto atau PDRB. Upah minimum provinsi atau UMP, nilai ekspor berpengaruh positif terhadap investasi langsung di Indonesia. Dan poin yang terakhir adalah terdapat faktor lain yang mempengaruhi iklim penanaman modal di Indonesia, seperti stabilitas politik, stabilitas sosial, stabilitas ekonomi, good corporate governance oleh birokrat dalam birokrasi, kepastian hukum, kondisi infrastruktur Indonesia, ketersediaan tenaga kerja di Indonesia dengan ahli dan iklim industri yang damai, dan sebagainya. Kesimpulan dari jurnal yang saya bikin adalah implementasi kebijakan direct investment Indonesia berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam rangka investasi langsung, pemerintah mengkoordinasikan kebijakan penanaman modal baik secara instansi pemerintahan Bank Indonesia, pemerintah dengan daerah maupun antara pemerintah daerah. Permasalahan daya saing investasi di Indonesia adalah adanya inkonsistensi kebijakan, pengaturan, dan implementasi investasi di mana mengenai tugas dan fungsi pokok Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM sebagai one-step service center dalam pelayanan perizinan dan fasilitas investasi langsung. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi langsung di Indonesia yakni yang pertama, produk domestik regional bruto. Ukuran pasar diukur dalam PDRB per kapita yang besar dapat menarik investor asing karena menggambarkan besarnya pendapatan masyarakat yang akhirnya menaikkan daya beli dan permintaan akan barang dan jasa. Yang kedua adalah upah minimum provinsi dan yang ketiga adalah nilai ekspor. Berikut adalah daftar pustaka dari jurnal yang saya buat. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.